Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Tepuk tangannya dong. Semangat lagi, masih semangat dong. Masih, pastinya juga yang di rumah masih semangat ya. Dan untuk jamaah yang baru bergabung juga aku ingetin lagi. Hari ini aku kasih tahu kalau kita sedang membahas tema makanan halal bisa jadi haram. Sudah banyak yang dijelaskan sama guru-guru kita. Untuk itu sekarang kita lanjutkan lagi. Mungkin jamaah pernah dengar kalau ada 2 bangkai dan 2 darah yang halal. 2 bangkai, 2 darah yang halal. Yang di studio pernah dengar? Coba kita tanya sama Habib Muhammad. Benar nggak? 2 bangkai, 2 darah yang halal. Berarti selain 2 bangkai, 2 darah yang halal itu ada yang lainnya yang tidak halal, haram. Iya. Cuma 2 itu aja yang boleh. Apa itu Habib Muhammad? Saya juga jadi bingung ini. Bener ngejelimet ya Habib. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fakulu mimma razaqakumullah halalan thayyiba washkuru ni'matallah in kuntum iyyahu ta'budun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fakulu mimma razaqakumullah, makanlah. Tadi sudah jelaskan sama guru-guru kita, hanya sedikit menambahkan, makanlah fakulu mimma razaqakumullah yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi thayyiban, halalan thayyiban, yang halal tapi yang bagus. Yang halal dan yang bagus. Washkuru ni'matallah in kuntum iyyahu ta'budun. Dan juga bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala semua apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita katakan kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas kalau dikatakan yang halal ya, thayyiban. Ada juga seakan-akan dia seperti najis tapi halal. Uhillat lana ani Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma wa ardahuma. Beliau mengatakan uhillat lana maitatan wa daman. Dihalalkan bagi kami 2 bangkai dan 2 darah. Mana? Enggak merah nih. Iya. 2 bangkai dan 2 darah. Apa itu bangkai yang pertama? Yang pertama adanya bangkai ikan, ya. Wal jarad dan belalang. Jadi kalau ada bangkai ikan, makanya semua bu. Iya. Masya Allah. Artinya semua yang di laut, ingetin, semua bukan yang hidup 2 laut daratan ya. Semua yang ada di laut halal. Ya. Walaupun dia bangkai. Walaupun dia bangkai. Yang di laut. Yang di laut, yang di sungai, pokoknya yang hidup di air. Semua yang di laut, semua yang tapi hidup bukan 2 tempat ya. Bukan daratan, bukan laut atau darat sungai. Tapi ibu nemu bangkai kuda laut, ibu mau makan. Makanya halalan thayyiban. Halal tapi cari yang bagus. Ya, walaupun dia halal. Jadi maka dikatakan oleh Rasul SAW dihalalkan 2 bangkai. Pertama ikan. Kedua belalang kayu. Pernah kan di Mekah Ustadz Bani ya, yang sampai belalang yang di jalanan sampai diserok ke truk. Kalau ibu mau goreng boleh. Gorengan belalang, ya, sate belalang, ada kalau nggak salah. Ada aku pernah makan. Iya, karena itu memang halal, jadi diperbolehkan. Jadi jangan sembarangan kita hukum itu, jangan menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan jangan mengharamkan apa yang dihalalkan. Sama ya? Sama aja. Sama ya? Atau jangan menghalalkan apa yang diharamkan dan jangan mengharamkan apa yang dihalalkan. Kemudian yang kedua daman. Ada 2 jenis darah tapi dia halal. Al-kabid wattihal. Artinya limpah. Ya, limpah itu di mana sih limpah? Limpah tuh ya di sini. Iya, limpah dan hati. Kan hati dari darah ibu. Ibu pernah kan makan gorengan hati? Bu. Ya. Masya Allah, masih sadar. Masih Iya. terkesima sama Habib. Artinya darah itu boleh, yang dikatakan darah uhillat. Tapi kalau bangkai-bangkai selain ini nggak boleh. Ibu nemu bangkai burung. Burung halal nggak dimakan? Burung halal nggak dimakan? Kalau diproses, dipotong dengan secara Islam, boleh. Tapi ibu di rumah di belakang nemu bangkai burung, boleh nggak dimakan?
Boleh gak dimakan? Tidak boleh. Maka selain yang disebutkan oleh Nabi, ibu nemu kebo, sayang nih kebo, Masya Allah. Ya di jalan ini kebo, kalau kita bawa pulang aja pahanya, itu sop kita bikin 2 minggu gak habis itu sop kebo. Ya. Sop paha kebo misalnya. Kemudian dia mati, ketabrak mati menjadi bangkai. Boleh gak ibu makan? Tidak boleh. Jadi cuma 2 bangkai yang diperbolehkan, ikan sama belalang, darah 2 yang diperbolehkan, limpa sama hati. Oh, aku dengar ada satu lagi yang gak boleh, Bib. Apa tuh? Bangkai kapal katanya gak boleh, Bib. Betul. Tepuk tangan untuk Habib Muhammad Syahab. Oh tadi mau ngomong gitu juga ya. Maaf ya aku duluan gak apa-apa ya. Ustaz nanti cari yang lain lagi ya. Yes, kali ini aku menang dari Ustaz Maulana. Ibu pernah makan ayam? Sering ya? Sering makan tulang ayam? Pernah? Lebih suka tulangnya apa ayamnya, dagingnya? Nah jamaah pernah makan tulang yang bisa dimakan kan namanya tulang presto ya sebutannya ya. Kali ini kita mau bahas nih sama Ustaz Maulana. Kalau tulang yang di presto, tulang lunak itu boleh dimakan apa enggak? Karena kan katanya tulang makanan jin. Bener apa enggak sih Ustaz Maulana? Silakan Makasih Ustaz. banyak. Izin Habib Muhammad Syahab, Masya Allah. Ustaz Bani Asim dan ibu-ibu dari Bandung. Yang dari Majelis Taklim Garis Miring ya tadi. Baik, buat semua jamaah dimanapun berada. Islam tidak menyusahkan. Gimana kalau makan tulang? Sepanjang hidup kita ini kalau makan ikan teri, makan dengan tulangnya. Iya dong, itu kan gak bisa dibuka, kecil. Bisa Betul itu. tidak? Betul. Jadi jawabannya aman makan tulang. Sepanjang bukan tulang sapi. Yang keras itu. Konro ada tulangnya. Tapi kalau ada memang ikan dalam kemasan kan. Itu pasti kita makan dengan tulang-tulangnya itu. Nah, yang di presto boleh. Jadi ulama pun tidak melarang sepanjang tidak menyulitkan, tidak membahayakan. Dan tulang itu dari tulang binatang yang halal. Sekali lagi dari binatang yang halal. Iya. Mohon maaf tanpa menggurui hanya mengingatkan halal itu kan 3. 1, jenisnya. Jenisnya, lihat dulu jenis. Yang kedua, perolehannya. Ayam tapi curian. Halal enggak? Enggak. Dan yang ketiga, karena prosesnya. Nah, jadi kita lihat juga prosesnya. Jadi ini, namun kalau ketika berkata begini, bagaimana dengan tulang yang dimakan untuk, kan bukannya tulang itu untuk makanan jin. Karena ketika ada tulang, makanya kalau ibu sudah makan, di malam hari semua tulang-tulang keluarin. Nggak boleh ada di dalam rumah. Karena itu makanannya jin. Jadi kadangkala ibu sendiri yang mengundang makhluk untuk datang. Apalagi kalau tengah malam, itu bunyi-bunyi itu dapur. Kenapa? Karena banyak tulang. Masa Ustaz? Iya. Karena datang tikus. Tuh. Mohon maaf, ada kucing. Nah, mohon maaf karena tulang yang sudah kita makan dagingnya, tersisa tulangnya, maka tulang itu ketika dilihat jin sudah kelihatan ada daging yang kita tidak lihat kasat mata, itulah yang dimakan jin. Yang dilarang itu, maaf, istinja pakai tulang. Sekali lagi, istinja pakai tulang. Apa artinya istinja apa tuh? Apa tuh? Ya cebok. Oh. Kalau tidak ada kan bisa pakai tisu, bisa pakai daun, Masa bisa pakai pakai tulang? batu. Sakit tuh. Masa pakai tulang? Ih, bisa jadi. Bisa jadi. Kalau kita berada di luar padang pasir, kita ke toilet, mau buang hajat, biasanya pakai batu dan sebagainya. Ada teknik istinja. Nanti insya Allah di Semitinda akan dibahas itu juga. Amin. Cuma dalam hal ini adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah, jangan sampai membahayakan diri. Betul tidak? Namun ketika yang binatang yang di presto itu jadi aman karena tidak membahayakan. Yang jadi masalah, jangan repot-repot lagi. Udah boleh makan tulang. Jadi aman. Dan alhamdulillah sepakat ulama juga tidak mengharamkan memakan tulang sepanjang tidak membahayakan. Itu tadi.
dan dari yang halal. Tunggu saya mau tanya dulu. Ibu sudah paham nggak binatang-binatang yang halal? Ayo udah belum? Udah tahu nggak? Apa Udah, aja? Apa aja? Iya, yang paling aman yang tidak bergigi taring. Oh. Ya. Kucing bisa dimakan nggak, Bu? Enggak. Kenapa? Ya Allah. Ada taringnya. taringnya. Ular. Ada burung elang bercakar. Oh. Ada berarti aku gak bisa dimakan. Nggak bisa dimakan. Gak bisa soalnya. dimakan, ada taringnya. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Maulana untuk Tapi ada penjelasannya. memang 2 binatang langsung disebutkan tidak boleh dimakan. Apa aja Ustaz? Bab 1 dan bab 2. Bab 2 apa? Oh ya baik. Terima kasih tepuk tangan untuk Ustaz Maulana dong. Berarti selama tidak merepotkan, tidak membahayakan ya nggak apa-apa dimakan tulang itu ya. Sony baik. kalau makan ikan teri diambil tulangnya kan? Nggak bisa. Dimakan sekali. Dimakan sekalian semuanya. Yuk kita lanjutkan lagi jamaah yang ada di rumah. Jamaah. Oke, tadi kan di guru-guru kita menyebutkan kalau yang ada di laut itu halal. Tapi kalau Ustadz Bani aku mau nanya. Kalau di laut itu ada bulu babi, ada kuda laut, ada landak laut, itu haram nggak binatangnya? Karena namanya ada bulunya, ada babinya juga. Apakah karena namanya menjadi haram? Atau makanan laut yang kayak gurita yang bisa langsung dimakan? Hidup-hidup. Hidup-hidup. Udah iya. Ya kan ada suka kayak gitu, beberapa negara kayak gitu juga. Itu boleh apa enggak? Haram apa enggak? Masya Mohon Allah. penjelasannya Ustaz. Ya. Melanjutkan penjelasan dari guru kita Habib Muhammad Syahab tadi, sudah dijelaskan ada bangkai yang diperbolehkan yaitu ikan. Nah, ada hadis riwayat dari Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni, Imam Ahmad juga Imam At-Tirmizi. Sahabat datang ke Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, inna kunna narkabul bahar." Kami ya Rasul itu pernah melaksanakan perjalanan lewat jalur laut, naik perahu. Wala nahmilu ma'ana ilal qalil minal ma. Kami tidak bawa air yang cukup, yang banyak, kecuali hanya sekedar untuk minum. Nah, begitu masuk waktu sholat, in tawadda'na, kalau kita berwudu, maka atishna, kehabisan tuh air buat berwudu. Sehingga kehausan, habis, dipakai buat berwudu. Afana tawadda'u min ma'il bahar, kata para sahabat, bolehkah kita berwudu menggunakan air laut? Ini pertanyaannya. Apa jawab Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ditanyanya 1, Rasul jawabnya 2. Air laut itu huwa tuhuru ma'uhu wal hillu maitatuhu. Air laut itu boleh suci digunakan untuk berwudu dan bangkainya halal. Jadi wudu pakai air laut boleh apa enggak? Boleh. Tapi jangan pakai kumur-kumur. Ya, kalau kumur-kumur asin, apalagi masukin ke hidung, itu perih nanti ya. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita, disampaikan oleh guru kita tadi Habib Muhammad Syahab, bahwa air laut itu selain airnya suci, bangkainya pun halal. Nah, para ulama kemudian berbeda pendapat. Apakah semua hewan yang di air itu halal atau tidak? Ini paling tidak ada 4 pendapat. Pendapat pertama mengatakan semua hewan di air itu halal. Termasuk kalau ada putri duyung. Ada apa enggak? Enggak ada. Kalau ada halal. Ini pendapat Halal. pertama. Oke. Pendapat kalangan Malikiyah dan juga kalangan Syafi'iyah. Semuanya halal. Termasuk bangkainya. Halal dia. Pendapat kedua mengatakan semua hewan di air itu haram kecuali ikan. Ikan aja. Selain ikan haram. Tadi termasuk mohon maaf babi laut apa segala macam itu semua haram kalau dia bukan statusnya sebagai ikan. Pendapat kedua semua halal kecuali 3 saja. Yang pertama itu yang diharamkan adalah buaya. Yang kedua katak. Yang ketiga apa? Buaya, katak, satu lagi apa? Biawak. Komodo, biawak, buaya. Ya, itu termasuk hewan diharamkan. Kenapa? Karena Kepiting. buaya itu termasuk hewan muftaris. Hewan yang buas. Ya. Yang berikutnya katak. Kenapa katak diharamkan? Karena katak ini termasuk hewan yang dilarang dibunuh. Nah, yang ketiga adalah ular. Kenapa ular diharamkan? Karena dia termasuk najis. Jadi pendapat ini yang ketiga. Pendapat yang terakhir, semua hewan laut itu halal. Kecuali namanya sama dengan nama hewan darat yang diharamkan. Ini pertanyaan tadi.
Mas Ani. Oke. Jadi pendapat ketiga, ini pendapat sebagian kalangan Syafi'iyah. Itu haram kalau namanya sesuai dengan nama hewan darat yang diharamkan. Seperti tadi babi, maka dia diharamkan. Karena di darat haram, maka di laut pun haram. Termasuk yang lainnya yang namanya sama. Nah lalu bagaimana kalau memakan hewan yang belum mati? Apa tadi? Gurita? Masih hidup kayak gurita itu. Gurita, udang masih hidup, Udang. kruik Iya. dimakan. Atau bahkan ikan dimakan. Ini bagaimana hukumnya? Para ulama mengatakan diantaranya Imam Nawawi menjelaskan dalam Syarhul Muhadzab. Kalau kita mengambil ikan lalu kita konsumsi wa huwa hayyun fahuwa lam yajuz. Dia tidak boleh. Masya Allah. Bagaimana mungkin kita masih hidup dimakan. Bahkan membakar, memanggang dalam posisi hidup saja termasuk perkara yang dilarang. Karena termasuk menyiksa binatang. Oh, berarti nggak boleh Nggak masih boleh. hidup-hidup langsung kita telan Boleh, ya. iya. Oh kalau satu lagi tadi yang Ustadz bilang kalau namanya sama seperti hewan di darat yang haram walaupun ada di laut juga Haram. haram juga. Masya Allah. Terjawab semuanya ya. Allah alam bisawab. Terima kasih Ustadz. Terima kasih untuk penjelasannya. Tepuk tangan untuk kita semua. Masya Allah, tabarakallah. Jamaah juga jangan kemana-mana ya. Setelah ini aku bacain pertanyaan-pertanyaan dari jamaah. Kira-kira pertanyaan siapa ya? Tetapi Islam itu indah. Gak lama kok. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah.